Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Melinda. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah surat. Silakan kalian simak dengan baik ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah 3.13 mengidentifikasi informasi, 4.13 menyimpulkan isi, 3.14 menelaah unsur-unsur surat, dan 4.14 menulis surat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Menjelaskan isi surat pribadi dan surat resmi. Yang kedua, menyimpulkan surat pribadi dan surat resmi. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur dan kebahasaan dalam surat pribadi dan surat resmi. Dan yang terakhir, menulis surat pribadi dan surat resmi. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama ya, yaitu surat. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan atau pernah melihat apa itu surat. Jadi, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, surat ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi atau ditujukan kepada teman, keluarga, atau instansi. Dan yang kedua itu adalah surat resmi atau surat dinas. Surat dinas itu adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Contohnya nih, surat pribadi ini adalah surat cinta. Bisa kan? Karena surat pribadi ini adalah surat yang ditulis dari pribadi seseorang kepada orang lain. Kalau surat dinas atau surat resmi ini, contohnya surat dari sebuah instansi. Misalnya, surat dari SMP Nasional dikirimkan kepada SMK Nasional. Nah, itu adalah contoh dari surat dinas atau surat resmi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang surat pribadi ya. Surat pribadi yang pertama itu tidak menggunakan kop surat atau kepala surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, menggunakan bahasa bebas karena sifatnya pribadi ya. Dan yang terakhir adalah format suratnya bebas. Berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari surat dinas atau surat resmi. Yang pertama itu pasti menggunakan kop surat, lembaga atau instansi yang bersangkutan karena bersifat resmi ya. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, pasti menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku atau sesuai dengan EYD. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan resmi. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel dari instansi atau kantor pembuat surat. Dan yang terakhir adalah format surat tertentu. Agar kalian lebih memahami apa dari perbedaan teks surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi, silahkan kalian melihat contoh surat berikut ini. Yang pertama yang kita lihat adalah unsur-unsur dari surat pribadi ya. Yang pertama itu pasti ada alamat dan tanggal surat dibuat. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga ada kalimat pembuka atau paragraf pembuka. Berikutnya ada isi surat yang akan disampaikannya seperti apa. Yang berikutnya ada penutup surat, ada salam akhir dan nama dan tanda tangan jelas dari si penulis surat. Nah, berikutnya kita lihat ya, di sini ada contoh dari surat resmi atau surat dinas. Unsur yang pertama ini adalah kepala surat atau kop surat. Nah, ini tulisan yang contohnya Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat adalah contoh dari kepala surat atau kop surat. Dan berikutnya ada nomor surat, lampirannya berapa lembar suratnya dibuat, kemudian ada perihal, hal apa yang akan disampaikan dalam surat tersebut, kemudian ada tanggal. Nah, berikutnya ada alamat yang dituju ini untuk siapa surat tersebut. Berikutnya ada salam pembuka. Salam pembukanya dengan menggunakan kata kalimat baku ya, dengan hormat. Kemudian ada paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan dari nama, tanda tangan
yang mencantumkan dari lembaga atau instansi yang membuat surat, agar suratnya lebih lebih memperkuat surat tersebut aja kalau surat tersebut adalah surat resmi atau surat dinas. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tetap semangat belajar ya meskipun kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.